wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah, sehingga pada kesempatan siang hari ini para ibu-ibu anggota IWABA Palu, Sulawesi Tengah berkenan dan mendapatkan hidayah untuk senantiasa berzikrullah melalui interaksi dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Hadis, melalui ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di bulan Ramadan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan dan pengajaran dari beliau hingga ke kita, dan kita masih menikmati keislaman dan keimanan, dan semoga tetap istiqomah di akhir hayat kelak. Yang kami hormati Ibu Ketua IWABA, Ibu Nyonya Ari Nugrayanti Majid, terima kasih atas kepercayaan diberikan. Mudah-mudahan materi kali ini benar-benar bisa mewarnai kehidupan kita sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai wanita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama sekali dari materi ini adalah menyangkut masalah pengertian siapa sih itu perempuan dan wanita. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu perempuan. Di laptopnya Ustazah barangkali harus dikasih besar. Gitu ya? Volumenya ya? Iya, karena kecil sekali suaranya Ibu. Oh, kecil ya. Saya coba. Coba tes, apa masih sudah besar? Dikit lagi Bu, coba. Sedikit lagi ya. Tes. Sudah besar? Sudah Ibu, sudah. Kalau di saya sih dengar Ibu. Oh ya. Sudah besar? Boleh Bu, boleh. Masih kecil? Masih kecil. Masih kecil deh. Saya tunggu ambil speaker saja dulu. Saya agak dekat ya. Kalau saya seperti ini udah besar ya? Besar Ibu. Ya, besar ya. Agak lebih dekat ke laptop Ibu. Ya, sekarang bagus Bu. Berarti saya harus lebih dekat ke laptop ya. Ya, baik. Saya lanjut ya. Saya menampilkan 3 kalimat ini ya. Perempuan, wanita. Dalam bahasa Indonesia pasangannya adalah laki-laki. Dalam kondisi seorang perempuan itu mempunyai perbedaan dengan laki-laki dari segi fisik. Disebutkan juga dalam Al-Quran itu bahwa perempuan itu memiliki fisik yang sangat lembut, dan dari sisi struktur kejiwaan atau struktur fisiknya, seorang laki-laki itu memiliki 90 akal ya, dan 1 emosi, sementara perempuan emosionalnya 90, akliyanya 1. Ya. Tapi kelihatannya dalam prakteknya lebih banyak akal-akalannya kaum wanita. Yang berikutnya adalah mar'ah ya. Nanti kita lihat di mana sebenarnya rahasianya, kenapa kok perempuan bisa lebih tinggi akal-akalannya daripada laki-laki, padahal 90 laki-laki. Yang kedua adalah mar'ah ya. Mar'ah itu di perempuan dan wanita itu dalam bahasa Arab namanya mar'ah. Ya, dalam 1 orang perempuan berarti mar'ah. Kalau banyak perempuan itu menjadi nisa. Jadi bayangkan perbedaannya. Kalau laki-laki itu kan rajulun, jamaknya menjadi rijalun. Itu masih masih ada seakar kata-katanya. Jadi masih lurus. Tapi kalau perempuan sangat jauh, coba mar'atun berubah menjadi nisa. Ini menunjukkan bahwa menjadi dahsyatnya ini perubahan dari sisi kata saja sudah berubah dahsyat seorang perempuan itu.
dari sisi nama atau penamaan bagi perempuan. Kemudian yang ketiga adalah umun. Umun itu ketika dia sudah menjadi seorang ibu. Nah, ada hal yang sangat spesifik bagi kita kaum perempuan yang perlu sekali kita pahami dan juga harus dipahami oleh kaum laki-laki yang sesungguhnya, yaitu adanya pengalaman biologis kita. Pengalaman biologis kaum perempuan yang kadang tidak dipahami oleh sebagian besar orang, sehingga kadang perempuan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dia kondisinya sebagai perempuan. Apa pengalaman biologis kita? Kita mulai dari awal sudah secara seks kita sudah haid. Laki-laki tidak mengeluarkan haid. Terus yang kedua kita hamil. Kemudian mengandung, hamil, melahirkan dan menyusui. Ini pengalaman biologis seorang perempuan yang sangat berpengaruh dalam hal bagaimana dia melakukan aktivitas kehidupannya dan bagaimana dia melakukan aktivitas ibadah kepada Allah dan bagaimana dia melaksanakan juga kewajiban-kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai seorang perempuan atas nama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut berikutnya di pembahasan selanjutnya itu sudah berbicara tentang wanita sebagai istri. Ya, dalam pembahasan selanjutnya itu ini kata-kata mar'ah. Jadi ada mar'ah, ada imro'ah, ada nisa. Mar'ah itu adalah penamaan bagi semua jenis yang berkelamin perempuan. Sementara imro'ah adalah penamaan bagi perempuan digunakan dalam Al-Quran apabila perempuan itu mengalami kekurangan. Artinya tidak sempurna. Yang mana itu dalam bentuk ketidaksempurnaannya, misalnya dia seorang perempuan, tapi dia tidak bisa melahirkan anak. Karena ditakdirkan oleh Allah tidak bisa melahirkan anak, alias mandul. Dikatakan juga imro'ah, seorang perempuan dalam Al-Quran, apabila wanita itu tidak menikah, tidak pernah menikah. Gitu. Dia tidak pernah menikah, maka dia diberi nama, disebut dalam Al-Quran sebagai imro'ah. Tuh. Yang kedua itu karena dia tidak menikah, tadi karena tidak punya anak. Kemudian dikatakan juga imro'ah, seorang perempuan yang selalu berselisih dengan suaminya. Atau dalam artian secara tuntas, dia sudah berpisah, bercerai. Jadi perempuan yang bercerai itu dikatakan imro'ah dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu bentuk penamaan perempuan dalam Al-Quran. Nah, makanya dikatakan di dalam surah Al-Imran itu imra'atu imrona. Nah, kenapa dikatakan imra'atu imrona? Perempuannya Imron, ibunya si Maryam, karena Imron itu meninggal di saat pertama kehamilan Imra'atu Imran, yaitu ibu Maryam. Jadi maka diberi gelar dalam Al-Quran Imra'atu Imrona karena dia hamil dalam keadaan suaminya sudah meninggal dunia. Terus kemudian nisa. Nisa itu adalah jamak dari mar'ah. Nisa itu akar kata dari nisa itu sangat indah sebentar. Mengenai sangat berkaitan dengan kondisi perempuan. Nisa itu akar katanya mengandung makna suka bercerita, suka menyampaikan unek-unek, curhatan-curhatan. Itu makna nisa. Ya baik, masih berada di situ ya. Kata mar'ah, imro'ah atau nisa itu seakar kata dengan kata muru'ah. Jadi dia berasal dari kata muru'ah. Muru'ah itu mengandung makna dua. Yang pertama mengandung makna keindahan. Ya, keindahan. Itu menunjukkan bahwa wanita itu suka dengan keindahan. Suka dengan rumah yang bersih, suka dengan pakaian yang indah. Nah, biasa kalau kita mau keluar itu pasti dia berusaha untuk tampil indah, selalu berada di depan cermin. Dan itu sudah sunnatullah dan fitrahnya seorang wanita senang dengan keindahan dan dia sendiri itu adalah lambang keindahan. Kemudian makna yang kedua dari mar'ah itu yang seakar kata dengan muru'ah itu yang bermakna mir'ah. Mir'atun itu artinya cermin. Ya, cermin. Nah, jadi perempuan itu orang-orang Arab sering mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu bagaikan cermin. Nah, bahkan seorang filosof mengatakan seorang sufi atau filosof-filosof sering mengatakan bahwa
kalau mau melihat pengejawantahan kasih sayang Allah itu, maka lihatlah para perempuan, lihatlah para wanita. Bagaimanapun kita berbuat dosa atau berbuat banyak kesalahan, Allah senantiasa selalu memberi maaf, gitu, memberi maaf kepada hambanya. Begitu juga perempuan dalam kaitannya dia sebagai mir'ah, ya, mir'ah. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu memiliki sebuah cermin, coba dilemparkan ke lantai, apa yang terjadi dengan cermin itu? Dia pasti pecah. Apakah setelah pecah cermin itu bisa diutuhkan kembali? Bisa diutuhkan kembali? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Bisa begitu kita ditempel-tempel, disatukan, maka cermin itu bisa utuh kembali. Tapi cermin itu sudah tidak mampu lagi memberikan gambar yang sempurna seperti sebelumnya. Ini memberikan gambaran pada diri seorang perempuan bahwa perempuan itu bila tersakiti, dia mudah sekali memaafkan orang yang menyakiti dirinya, terutama kalau dia disakiti oleh suaminya, dia mudah saja memaafkan dan bahkan tetap kembali seperti semula, seperti mana cermin bisa disatukan, tetapi dia tidak bisa melupakan apa yang pernah membuat dirinya sakit. Seperti layaknya sebuah cermin, meskipun utuh kembali, tapi tidak bisa lagi memberikan sinar cahaya sebagaimana dia waktu masih utuh. Nah, itu salah satu gambaran kalau orang Arab mengatakan bahwa perempuan itu betul-betul seperti sebuah cermin. Maka saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga yang bisa diraih oleh seorang suami apabila dia mampu senantiasa memberi, menjadikan istrinya selalu tersenyum. Nah, kalau suami itu tidak mampu, tidak pandai, kadang memang dia karena pikirannya dalam dunia kerja, maka yang harus pandai itu adalah istri yang harus pandai membuat suaminya, membuat dirinya tersenyum. Nah, itu salah satu gambaran bahwa mar'ah itu betul-betul dari namanya saja mencerminkan pribadi kaum perempuan itu sendiri sebagai istri ataupun sebagai ibu. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Saya tidak akan lama, hanya memberikan gambaran saja dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini istri. Seorang perempuan bisa dikatakan istri apabila sesuai dengan ayat surah An-Nisa ayat 1 itu. Nah, itu dikatakan di situ wattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minha rijalan katsiran wa nisaa. Di sini maksudnya wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu satu jenis, satu asal, satu dasar, semua diciptakan dari tanah. Kemudian dari keduanya itu, dari persatuan keduanya itu melahirkan anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan gambaran kalau sudah terjadi penyatuan nafas atau nafsul wahid menjadi satu nafas antara laki-laki dan pria, itu menunjukkan dia dalam posisi perkawinan dan melahirkan anak. Nah, di dalam hadis tentang istri, di sini ada hadis dari An-Nasa'i. Nah, di sini memberikan gambaran, ala ukhbirukum binisaikum, maukah kalian akan saya berikan berita tentang perempuan-perempuan min ahlil jannah, perempuan ahli surga. Nah, jawabannya adalah al-wadud. Al-wadud itu perempuan yang memiliki rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua al-maulud. Maulud itu yang subur, yang bisa melahirkan anak. Kemudian al-awud. Al-awud itu al-awud ala zaujiha, artinya selalu kembali kepada suaminya. Selalu mempertautkan hatinya dengan suaminya. Allati idza gadaba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang apabila suaminya marah, maka dia datang meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqulu la adzuqu ghadaban. Saya tidak bisa tenang dengan kemarahanmu sampai engkau ridho. Jadi dia selalu meminta keridhaan suaminya. Nah, ini gambaran dari seorang istri yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i.
Di sini diberikan ada 3 kategori. Seorang istri itu adalah al-wadud, penuh dengan kasih sayang, al-maulud, dia punya bisa subur dan bisa melahirkan anak, al-awud, yang senantiasa bertaut kembali kepada suaminya. Tidak takut dengan tidak terjadi komunikasi lah, secara bahasa enaknya itu komunikasi. Jadi bagaimanapun juga selalu terjalin komunikasi antara istri dan suami. Komunikasi ini banyak macam lah bentuknya. Apalagi di zaman saat sekarang ini komunikasi itu bermacam-macam bentuknya. Baik, slide berikutnya. Di sini, kalau kita tadi sudah paham apa itu perempuan, terus apa itu istri, sekarang soleha. Apa itu soleha? Soleha itu digambarkan dalam Quran surah An-Nisa, ya, surah keempat, ayat 34 ya. Bunyi ayatnya itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Jadi sebenarnya definisi soleha dalam Al-Quran itu, dalam Quran surah An-Nisa itu adalah qanitat. Jadi wanita itu harus qanitatun. Qanitatun itu digunakan dalam Al-Quran mengandung makna wanita atau siapa saja. Kalau ada kata qanitat itu yang taat kepada Allah. Jadi banyak yang menerjemahkan ayat ini taat kepada suami. Sebenarnya itu yang dimaksudkan itu targetnya adalah taat kepada Allah melalui ketaatannya kepada suami. Jadi ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti kata-kata atau perintah suami yang baik-baik. Maksudnya yang berkaitan dengan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau memang perintahnya berkaitan dengan pelaksanaan syariat agama dalam rumah tangga untuk kebaikan masa depan rumah tangga, masa depan anak-anak, masa depan kehidupan, terutama kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, hafizatul lil ghaib. Nah, jadi selain taat mengikuti apa yang diinginkan yang baik-baik oleh suami, yang dituntunkan oleh suami, yang kedua hafizatul lil ghaib. Apa itu hafizatul lil ghaib? Memelihara diri, menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pahami ayat ini, ketika suami tidak ada di rumah dan kita senantiasa menjaga diri, tetap melakukan yang baik-baik sesuai dengan yang diharapkan oleh suami dan diharapkan oleh syariat agama kita, maka yang akan menjaga suami kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika suami tidak ada di sisi kita, hafizatul lil ghaib, dia tidak berada dalam pandangan kita, begitu pula kita tidak ada dalam pandangannya, maka yang akan memelihara cinta keduanya dalam tautan rumah tangga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 34 ini merupakan janji Allah bahwa ketika suami tidak ada, maka Allah yang akan menjaga cinta suami dan istri itu sendiri. Ya, inilah bentuknya as-solihah, itu dua maknanya, qanitat, hafizat. Baik, slide berikutnya supaya nanti ada waktu yang banyak untuk diskusi. Ya. Slide berikutnya sebelumnya Bu, sebelumnya itu. Ya. Ya, ini. Ini adalah salah satu bentuk fungsi, bagaimana fungsi seorang istri sebenarnya. Ketika dia sudah menjadi istri, apakah dia punya anak ataupun belum punya anak, inilah fungsi dia. Di surah Ar-Rum ayat 30, 21, ayat 21. Di surah ke-30 ayat 21, bunyinya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya. Jadi ini ada 3. Yang pertama, kita sebagai suami istri adalah litaskunu ilaiha. Jadi sebenarnya Bu, orang sering mengatakan yang mempunyai tugas itu membuat sakinah dalam rumah adalah istri. Padahal litaskunu
Ilaiha, hak di situ kembali kepada zauj. Zauj itu bermakna perempuan, istri dan suami. Jadi dalam hal litaskunu ilaiha, masing-masing kedua belah pihak, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban memberi ketenangan, memberi kalimat sakinah, memberi kondisi sakinah di dalam rumah tangga. Baik suami menciptakan sakinah, begitu pula istri menciptakan sakinah. Karena hak itu kembali ke zauj. Zauj itu bermakna istri dan suami. Jadi kedua-duanya itu menciptakan ketenangan, ya. Sakinah, ya. Sakinah itu dari kata sakan, sakana. Sakana itu artinya tenang, menetap, tidak bergerak, tidak kacau. Jadi dia agak adem, tenang, itu namanya sakinah. Maka sering juga diberi dalam bahasa Arab itu makna rumah itu maskan. Jadi maskan. Maskan itu artinya tempat kita untuk tenang di dalamnya. Nah, itu maskan. Bahkan ada hotel-hotel yang bagus itu diistilahkan dengan maskan. Artinya hotel itu bisa mendatangkan ketenangan bagi siapa saja yang datang menginap di tempat itu. Itu maskan. Jadi tempat yang bisa membuat orang tenang berada di tempat itu namanya maskan. Sakinah adalah kondisi tenang yang dialami seseorang oleh seseorang ketika berada di tempat itu. Jadi sakinah itu kondisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, itu yang kedua mawaddah. Mawaddah itu adalah terjalinnya cinta. Rasa cinta antara suami dan istri. Nah, banyak sekali yang pernah kadang bertanya ke saya, bagaimana caranya masih bisa cinta kalau terlalu banyak tersakiti gitu ya. Terlalu banyak tersakiti. Nah, di sini ini menimbulkan cinta itu adalah mencari selalu nilai-nilai baik dari pasangan kita. Sehingga cinta selalu bersemi gitu ya. Selalu diremajakan cinta itu dengan selalu mengingat yang baik dan kita melihat pasangan-pasangan yang lebih buruk dari kita. Saya sudah lebih bagus, lebih bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Itulah namanya mawaddah. Mawaddah cinta ya. Kemudian warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Yang mana rahmah itu ketika sudah kadang dalam kehidupan sehari-hari bersama suami mau rasa cinta mau berada di fase 0, maka munculkan rahmah. Bagaimana caranya munculkan rahmah? Maka kita melihat pasangan kita adalah amanah, pasangan kita adalah hadiah yang diberikan oleh Allah, dan semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak memiliki manfaat dan tak satupun yang tidak mendapat di dalamnya hikmah dalam kehidupan. Itu pasti ada. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Apalagi kalau kita memiliki suami, meskipun pada saat kondisi tertentu ada rasa yang menyebabkan turunnya, dan ini sangat berbahaya apabila kita tidak segera memunculkan rasa rahmah. Dan ketika rahmah muncul, maka mawaddah bisa kembali bersemi. Baik, berikutnya dalam hadis. Nah, ini supaya bisa kita amalkan ini apa yang ada dalam hadis. Itu tadi dalam ayat bahwa kita harus sakinah, cinta, kemudian kasih sayang. Nah, ini dalam hadis ini digambarkan bagaimana sih wanita-wanita yang soleha itu, wanita yang baik itu, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita. Alladzi idza nazarta, yaitu apabila kalau engkau melihat ilaiha kepadanya, saratka, kamu bahagia memandangnya. Jadi ademnya itu perasaan suami ketika dia kembali ke rumah dan melihat kita, atau ketika dia berbincang-bincang dengan kita, dengan perempuan, dengan istrinya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau ketika engkau memerintahkan sesuatu kepadanya, maka dia taat. Dia mendengar dan dia melaksanakannya. Wa idza ghibta anha hafidatka malaka wa nafsaha. Ketika Anda tidak ada di sisinya, ketika seorang suami tidak ada di sisi wanita itu, istri itu, hafizatka, dia memelihara untukmu, untuk suami, malaka, hartamu, dan nafsaha, dan jiwanya, dirinya. Nah, ini
Hadis ini memberikan penjelasan tentang hafizatul lil ghaib tadi, kategori soleha, bahwa ketika suami tidak ada, kita harus senantiasa memelihara diri. Ya misalnya kalau seorang istri yang ibadahnya nanti agak rajin kalau ada suaminya, nah meskipun suami tidak ada, tetap justru dia lebih rajin lagi. Karena tentu saja dia dengan sholat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, sedekah yang dia lakukan, itu justru bisa membantu, bisa membuat Allah ridha dan memelihara cinta mereka berdua dan memelihara suaminya di rantauan misalnya. Nah, dalam kondisi ini, ketika wanita sudah dalam kondisi sangat betul-betul memposisikan dirinya sebagai wanita yang baik, wanita yang soleha, maka Nabi menjamin wanita tersebut dengan mengatakan, idza shallat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya. Jadi kita perempuan itu sebaiknya menjaga sholat 5 waktu, karena terlalu banyak yang membuat perempuan kadang tidak menjaga sholatnya. Terlalu banyak kita yang menyebabkan kita kadang sulit untuk sholat sunnah. Yang wajib saja selesai, bahkan susah untuk berzikir. Karena di pikirannya setiap selesai ibadah ada saja yang dia mau kerjakan. Karena tanggung jawabnya yang begitu besar, mana anaknya menangis, mana makanan belum dimasak. Padahal Nabi menjamin kalau perempuan itu mampu mengutamakan, menomorsatukan Allah dalam hidupnya dari semua kesibukan-kesibukannya, dijamin dalam hadis ini. Idza shalat al-mar'atu khamsaha, apabila dia sudah mampu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, ya, tidak meninggalkan dengan dalih-dalih macam-macam. 3 hari haid, tapi dia tambah menjadi 10 hari. Nah itu. Jadi mestinya kita wa shamat syahraha, kita utamakan itu. Ketika memang betul-betul sudah bersih, ya harus segera. Nah. Kemudian wahafizat farjaha, dia memelihara farjnya. Farjun itu arti letter-letternya itu kemaluan, memelihara kemaluannya. Tapi maksudnya kemaluan di sini memang menjaga untuk tidak selingkuh, tapi termasuk juga di dalamnya menjaga nama baik dirinya sebagai seorang istri. Ya, dengan tidak berbuat sesuatu yang bisa membuat suaminya mungkin malu atau dia malu. Dan suaminya juga malu, bahkan keluarganya malu. Itu hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Jadi itu jam 4 diminta oleh Nabi. Salatnya bagus, puasanya Ramadannya betul-betul dia puasa. Yang ketiga dia taat, memelihara kemaluan, ya. Dalam artian mungkin kalau suaminya tidak ada, tidak perlulah kita terlalu banyak mungkin karena alasan tertentu, ya ada unsur nilai syahwat di dalam hati dijaga dengan baik terhadap lelaki lain, gitu. Kemudian wataat saja, dan yang keempat adalah taat kepada suaminya, maka dikatakan qilalaha, dikatakan padanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ta. Jadi ada tadi min ayyi abwabin syi'ta. Dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bayangkan kita punya jaminan itu untuk memilih pintu surga yang mana yang kita pilih sebagai seorang istri yang betul-betul memelihara 4 hal. Nah itu. Ini bentuk ciri-ciri bagi wanita soleha. Kemudian slide berikutnya nanti dilanjutkan dengan diskusinya, mudah-mudahan bisa lebih panjang. Nah, setelah kita paham apa yang kita lakukan sebagai wanita soleh, ya, wanita soleh dalam kaitan rumah tangga, ya, maka ada 6 ciri yang perempuan buruk yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama namanya al-annana. Al-annana itu yang maksudnya adalah suka mengeluh dan suka mengadu. Nah, anu kecil-kecil dikeluhkan, anu kecil-kecil diadukan semua. Jadi membuat pusing suaminya. Nah, tidak konsentrasi berpikir. Kemudian al-mannana, ini pendapat Al-Ghazali. Suka mengungkit-ungkit kebaikannya dan jasanya. Nah, ya saya kira tidak perlu saya jelaskan itu bagaimana. Yang jelas kalau dia sudah bekerja sesuatu sedikit saja, dia sudah ungkit nih. Dia sudah besar-besarkan di hadapan suaminya. Mungkin dengan maksud mau mendapatkan pujian atau apa, ya.
Ya, bisa saja kita menyampaikan, tetapi tidak sampai terlalu membesar-besarkan. Ya. Kemudian al-hannana juga membanggakan masa lalu. Nah, maksudnya begini, kalau dia merasa tidak bagus di perlakuan suaminya, dia selalu membanggakan mungkin kakaknya, omnya, atau orang tuanya, atau bahkan kalau dia sudah pernah menikah, dia membanggakan mantan suaminya, sehingga merasa mengecilkan suami yang ada di sampingnya. Itu al-hannana namanya. Ini menurut Imam Ghazali ini termasuk sifat-sifat yang tidak bagus lah untuk perempuan. Kemudian yang keempat al-haddaqah. Haddaqah itu boros. Boros, ya terlalu mudah tertarik terhadap sesuatu, tidak mampu mengatur, dan ini bisa juga mempengaruhi statusnya sebagai istri di samping suami. Kemudian al-barwaqah. Barokah itu dua maknanya. Yang pertama itu barokah, perempuannya itu suka sekali berhias. Tidak ada yang pikir yang lain. Pokoknya bagaimana dia bisa tampil cantik, itu terus yang dipikirkan. Gimana supaya saya cantik gitu ya. Tidak ada yang lain yang dipikirkan selain untuk cantik terus. Yang kedua suka merajuk ya, suka merajuk. Apa-apa sedikit sembunyi, lari misalnya, lari lagi tutup pintu, tidak mau lagi komunikasi dengan orang lain. Nah, itu termasuk menurut Imam Al-Ghazali itu buruk. Bisa bila terlalu besar itu dimiliki oleh kaum perempuan. Kemudian yang keenam al-syadaka. Syadaka itu tadi di arti letter-let dari syadak itu ya. Syadak itu lebar sudut mulutnya. Artinya nyinyir. Terlalu banyak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, seperti biasa dicontohkan orang kalau ditanya ketemu sesama perempuan, "Hai, apa kabar?" "Baik." "Bagaimana usaha apa kegiatannya, pengajiannya?" "Alhamdulillah bagus." "Bagaimana anak-anak?" "Sehat, alhamdulillah." Ketika ditanya suaminya, "Bagaimana suami?" Nah, itu dia masalahnya. Nah, itu. Jadi itu karena terpancing untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Jadi karena saya berpikir lebih bagus kita diskusi, silakan kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perempuan, meski tidak terdapat di dalam materi yang saya sampaikan, yang jelas berkaitan dengan aktivitas perempuan, baik itu aktivitas perempuan dalam hal dunia sosial, dunia ibadah, maupun dalam hal-hal lain termasuk dunia sufi atau dalam dunia sufi misalnya. Ya, karena kebetulan kami juga ya tidak sempat tadi saya sampaikan, kami juga dalam hal ini sedang melaksanakan getol-getolnya kegiatan Simpul Rahimah ya, Simpul Rahimah ulama perempuan Indonesia. Jadi kemungkinan nanti ke depan itu akan dilaksanakan tahun depan lagi Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua di Aceh. Kalau yang lalu kemarin di Cirebon. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama perempuan ini mampu mengangkat status perempuan di hadapan undang-undang, di hadapan aturan-aturan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada salah satu produknya Kongres Ulama Perempuan, itu usia perkawinan yang kemarin 16 tahun itu untuk perempuan, sekarang sudah naik menjadi 19 tahun. Itu salah satu produk dari KUFI, produk Kongres Ulama Perempuan. Karena kami kemarin memang membuat rekomendasi dan sepakat untuk bagi perempuan itu harus menikah di atas 16 tahun. Bahkan sebenarnya kami mengajukan itu 20 tahun. Tapi setelah melalui pengkajian dan diskusi yang panjang, maka diputuskan 19 tahun. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sebentar bisa dilakukan dengan cara diskusi. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Allahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada